lain. Nah, saya awam, tetapi saya mencoba untuk melihat begini. Ini sekarang ada stimulus, lalu kemudian ini kan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan konsumsi domestik. Lalu kemudian ada 200 triliun yang ada di bank. Kan ceritanya sektor real kita yang sakit-sakit. Ada uang, tapi mereka tidak bisa mengambil kredit karena ekonomi tidak bergerak di sekitar dia. Atau banknya bilang, kita bisa kasih, tapi kemudian kita ragu apakah bisa dikembalikan. Sekarang setelah ada stimulus seperti ini, kira-kira kalau lihat jangka waktunya, stimulus dikeluarkan, lalu kemudian ada uang di bank yang kemudian ketika ekonomi itu bergerak, ketika itu ada kesempatan bagi bank untuk menyalurkan kredit lebih banyak dari biasanya. Apakah benar begitu? Jadi begini Bang Don, memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih terukur, itu tidak hanya bisa berjalan secara alamiah. Kenapa China sekarang bisa leading sektor dalam konteks ekonomi? Manufakturnya luar biasa, pertumbuhan ekonominya luar biasa, karena memang pemerintah juga melakukan politik dumping, politik insentif, dan lain-lain yang tepat sasaran. Sehingga harapan kita, harapan dunia usaha Bang Don adalah bagaimana pemerintah mendorong bauran kebijakan baik fiskal, moneter maupun regulasi, sehingga ekonomi itu terus bisa punya kompetitivitasnya yang lebih baik, termasuk kesehatannya. Karena ekosistem ini kan perlu dibangun. Nah, memang sekali lagi kebijakan mengguyur moneter, ini kan kebijakan moneter, sudah bagus. Fiskal juga sudah bagus, karena di program 845 bahkan termasuk UMKM yang hanya 0,5% orang pribadi itu diperpanjang sampai tahun 2029. Sampai 2029. Misalnya, fiskalnya juga diperbaiki. Sehingga tinggal selanjutnya regulasi-regulasi teknis dan program debirokratisasi itu lebih didorong sehingga ekosistem ekonomi yang terbangun sehat, ketika uang masuk ini benar-benar bisa optimal di lapangan. Karena begini, kalau kita ngelihat pola dan gaya berpikirnya Pak Menteri Keuangan sekarang itu kan begini, Bang Don. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, itu lebih driven by government spending, pertumbuhan ekonominya itu. Padahal ya itu hanya konservatif yang 5%. Kalau ingin di atas 6%, harus ada sektor swasta yang bisa nge-lead, harus memimpin dengan baik. Filosofinya kan Pak Menteri Keuangan seperti itu. Sebenarnya ini sejalan dengan filosofi dan spirit yang didorong oleh teman-teman Apindo kepada pemerintah, di mana namanya Indonesia Incorporated. Artinya adalah private sector, sektor privat itu tidak hanya sekedar pelaku ekonomi, tapi kita menjadi bagian integral dan bagian partner pemerintah untuk bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Sebenarnya ini sejalan. Tinggal bagaimana sekali lagi seperti kata Bang Don tadi, dengan adanya insentif moneter dan fiskal ini memang tidak serta-merta langsung terangkat. Dibutuhkan bauran kebijakan-kebijakan, diregulasi dan debirokratisasi yang lain. Tapi kita pikir ini paling tidak satu langkah maju untuk kita bisa mendorong private sektor yang lebih baik. Investasi dan bisa dalam negeri tambah dong, naikin dong. Pengusaha gimana? Sebenarnya gini, di kuartal kedua kemarin itu investasi dalam negerinya itu sudah berkontribusi 57%. Investasi luar negeri hanya 42%, Mas Doni. Lebih banyak dalam negeri ya? Iya, lebih banyak dalam negeri. Artinya kan ini menjadi sebuah tren yang cukup bagus. Bahwa sebenarnya ekonomi kita ini bisa tumbuh. Dan bahkan, Mas Doni, kalau kita cermati dari statement dari Pak Menteri Keuangan kemarin adalah sepanjang kita bisa menata ekonomi domestik kita dengan baik, karena kita punya demand yang cukup luar biasa. Dan dalam bentuk apa? Sumber daya manusia, dalam bentuk jumlah penduduk. Kita 280 juta orang, Bang Don. Hanya kalah dari 3 negara yang lain. India, China, dan Amerika. Kita nomor 4 loh. Makanya kemudian kita cukup oke juga dengan pandangan Pak Menteri. Kemudian ketika beliau memberikan catatan dan penggarisbawahan. Sepanjang kita bisa mengatur ekonomi domestik kita dengan baik, sepanjang kita bisa menopang daya beli kita dengan baik, sepanjang kita bisa membangun ekosistem bisnis yang efisien, dan setiap nilai tambah itu didasarkan oleh pelaku ekonomi dalam negeri, maka kita bisa punya kesempatan untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Sepanjang pengalaman Mas Ajib dengan kalangan dunia usaha, kan sering kebijakannya bagus. Tetapi implementasinya yang tidak seperti dibayangkan banyak orang bahwa itu akan jalan. Gitu. Ini statement atau pertanyaan? Pertanyaan. Kalau Bang Don bilang ini statement, saya bilang iya Bang Don. Nah, kira-kira begitu. Pertanyaan. Oke. Sekarang begini. Kalau kita lihat Bang Don bahwa sebenarnya Pak Prabowo Subianto itu sudah punya namanya program Astagita. Betul. 8 program unggulan yang akan didorong. Dan ini seperti kata Bang Don tadi, semuanya bagus. PR-nya adalah bagaimana jajaran kabinetnya bisa menerjemahkan dalam aturan teknisnya dengan presisi. Kita pikir dengan adanya contoh PMK 276 yang menaruh uang ke sistem keuangan Indonesia adalah salah satu contoh dari, ya ini benar, minimal likuiditas banyak mengalir. Jadi kalau tanya, sudah oke belum jajaran kabinetnya? Ya kalau kita lihat sekarang sudah menuju oke. Karena nyatanya
semakin banyak program-program didorong oleh kementerian itu yang sesuai dengan program cita-citanya Pak Prabowo, termasuk membangun ekonomi dari desa. Coba kalau kita perhatikan Bang Don, bahwa program 845 itu lebih banyak membangun ekonomi dari daerah. Yang notabene itu sesuai dengan program-programnya Pak Prabowo Subianto. Demikian Pak Bang Don. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa kemudian tidak dilakukan dari dulu? Dan kalau misalnya ini bisa dianggap sebagai sebuah apa itu daya ungkit itu loh? Apa tuh namanya? Dongkrak. Dongkrak gitu. Nah, Pak Ajib sama Bu Nina, Pak Ajib dulu gimana tuh? Jadi begini Mas Doni, memang masing-masing pemerintah ini kan punya stylenya. Pemerintah atau Menteri Keuangannya nih? Presidennya, Menteri Keuangan dan lain-lain. Sebagai contoh, Menteri Keuangan sebelumnya itu kan punya uang SAL aja ditaruh di 450. Memang stabilitasnya akan terjaga karena SAL ini kan akan dipakai ketika kita defisit. Bantalan, uang bantalan. Buat buffering, betul Bang Don, buat bantalan. Dan memang proyeksi teman-teman pengusaha kita adalah akhir tahun ini penerimaan pajak kita akan shortfall. Hitung-hitungan kita di angka 100 sampai 120 triliun. Kira-kira begitu. Nah, shortnya segitu. Shortnya segitu kira-kira. Tahun lalu dengan targetnya 1.890 triliun itu shortfall 50 triliun. Tahun ini Bang Don naik menjadi 2.189 triliun. Itu daya ungkit pertama yang bisa tampak ya. Oke, Bu Nina gimana kalau soal dijadikan sebagai daya ungkit? Ada komentar? Ya, memang namanya juga cadangan. Jadi kita bisa lihat historisnya dipakai berapa banyak sih dari tahun ke tahun. Jadi nggak semuanya akan dipakai. Ini separuh begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun numpuk dia, bukan ya ada turun kalau memang sangat diperlukan agak turun. Tapi kan pada dasarnya penurunan tidak banyak. Jadi stoknya cukup besar. Jadi memang ada resiko di situ. Tetapi saya lebih melihat ada dua program besar ini yang berbeda. Daya ungkit quick win yang dipakai oleh Pak Purbaya ini adalah uang tidur. Sementara program besar Astacita itu biayanya dua macam. Ada Danantara yang memang untuk program besar-besar tadi untuk industrialisasi. Lalu ada APBN yang programnya apa? MBG, sekolah unggul, sekolah rakyat begitu ya, termasuk Operasi Merah Putih itu juga sudah ada. Tapi daya ungkit yang diharapkan dengan 200 triliun ini yang langsung masuk ke lapangan kerja sebetulnya dan untuk perumahan yang mandek nggak mau dikucurkan kredit ini kan sisi supply dan demand ya. Jadi orang cari kerja susah, gimana mau nyicil rumah? Gitu kan perumahan rakyat itu kan harus ada permintaan lagi siapa yang mau ngutang kalau nggak ada uangnya pendapatan. Jadi pendapatan sektor real ini yang harus dibangun dulu sebetulnya. Kalau memang nelayan perlu rumah ya dibuatlah tadi perumahan di daerah nelayan itu yang lebih bagus sehingga mereka bisa membangun cold storage, industrialisasi dari kecil ya. Jadi lapangan kerja di level nelayan, jangan dibayangkan yang Danantara yang pabrik besar. Kan ini bicara. Makanya saya sangat menarik ketika kita lihat ternyata uang yang 200T ini mengungkit demand side dari nelayan ya yang katakanlah saat ini kurang perhatian, uang yang masuk nelayan itu seret. Tapi sebetulnya marketnya besar sekali, bisa ekspor, bisa apa. Jadi yang bermain kecil kan, yang pengusahanya kecil. Itu yang dibangun ya, Koperasi Merah Putih berbasis nelayan maritim. Nah yang kita perlukan ini adalah uang pemerintah untuk mengucur langsung. Karena kelihatannya seret nih. Gitu. Jadi ini ada dua yang berbeda. Uang yang 200T dengan yang program yang sudah ada di APBN dan di Danantara. Nah yang APBN Danantara ini memang punya masalah banyak. Iklim usaha, segala macam. Tetapi kita melihat quick win-nya Pak Purbaya dulu. Dia pingin ini uang tidur nih. Habis itu dia bereskan. Pengalaman beliau kan juga memang dia pernah menjadi Pokja kan. Wakil ketua di Pokja 4 yang kerjanya beres-beresin kalau ada di bottlenecking istilahnya gitu ya. Jadi beliau ini memang sebelum jadi LPS sudah ada di situ yang kerjanya beres-beresin investasi macet begitu kan. Yang saya ingin katakan adalah ini PR rektorial yang lain banyak, tapi ada dua hal. Ini yang untuk kelas menengah bawah ya, kelas menengah yang tergerus gitu, yang sebelah sana kelas menengah atas katakan gitu ya, yang Danantara, yang PBN lainnya. Nah ini yang saya dua PR besar ini yang baru stimulus kemarin diumumkan itu tampaknya memfokuskan masih ke uang 200T bisa kemana nih gitu ya. Oke, saya ingin tanya lebih lanjut Mbak Nina sama Mas Ajib. Ini soal quick win. Seberapa quicknya sih itu barang? Seberapa sih quicknya itu? Quicknya, ya tadi kan disebutkan beliau, ini kita taruh 6 bulan dulu ya, gitu. Kita lihat hasilnya, 6 bulan dulu nih, karena uang itu kan
baru dimasukkan kemarin. Iya. Sekarang kerja keras lah itu, Bang, coba berikan kepada koperasi-koperasi yang Iya. sudah katanya 80.000 itu kan. Iya, iya, Katakanlah iya, iya. 1.100 dulu lah dibangun kampungnya. Bisa nggak nih dalam 6 Iya. bulan adalah uang dikasih buat beli cold storage apa buat kapal gitu supaya rakyatnya bisa ngambil ikan dengan baik. Ini nggak tersentuh sebelumnya, nggak banyak uang di situ Iya. gitu ya. 6 bulan. 6 bulan lah ya. Ya. Apakah quick? Kita lihat quicknya 6 bulan ini kan. Agak cair. Karena yang satu lagi perumahan rakyat itu agaknya tanda kutip itu perumahan itu sudah punya PR besar di masa Betul. lalu gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi ini perumahan kan mandek ini perumahan rakyat programnya ini. Iya. Oke. Nah, sebentar, Mas Najib, Pak Ajib dengan jangan perumahan quick masa answer lalu dulu. yang- Kita rehat dulu karena Oke. kita perlu makan Jadi, permen lagi nih ya. Biar nanti meleknya jreng dan langsung on lagi. Kita rehat dulu. Tentu Superdon masih bersama Super Super akan segera kembali sesaat lagi. Bosen bikin super ngantuk, dibelai angin pula. Waktunya super super. Super super mulai ngecreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super super mulai ngecreng, langsung on lagi. Cobain yuk.